Baiklah Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Malam ini kita lanjut ya materinya, karena saya udah kirim materi juga di e-learning sama tugas di situ. Tugasnya hanya 2 soal, yang terakhir dari slide terakhir dari presentasi kita malam ini gitu ya. Nah, saya mau share screen dulu deh. Oke, ini materi kita malam ini ya. Jadi nanti kita akan bahas yang namanya fungsi konsumsi dan tabungan gitu. Nah, pendapatan nasional tersebut ada yang namanya tabungan, ada yang konsumsi, dan itu berasal dari produksi gitu ya. Nah, jadi kita di pendapatan nasional tidak hanya mengetahui saja, kita juga akan menganalisis gitu. Menganalisis itu gimana sih rumus ini, gimana pula rumus itu gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu gitu. Dari mana pula negara itu bisa menghitung konsumsinya per tahun, bagaimana juga dia bisa menghitung konsumsinya tabungannya per tahun gitu. Oke. Kita lanjut. Di sini sudah ada pengertian atau definisi ya, definisi dari pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Nah, pendapatan itu apa yang Bapak Ibu terima dari kantornya masing-masing, gitu. Berupa jumlah balas jasa yang Bapak Ibu terima, yang diterima oleh faktor produksi. Faktor produksi itu apa aja? Ada SDM, ada alat-alatnya, alat-alat produksi, terus ada pimpinannya atau manajemennya juga SDM ya. Nah, semua itu namanya faktor produksi. Maksud dari faktor produksi itu adalah faktor-faktor yang berperan penting dalam memproduksi barang dan jasa gitu. Jadi itu maksudnya. Nah, itu yang diterima bisa per tahun berupa THR atau apa gitu ya. Dan juga bisa per bulan gitu. Per bulan yaitu gaji atau upah gitu, atau salary ya. Oke. Nah, terus konsumsi itu adalah bagian dari pendapatan yang Bapak Ibu belanjakan gitu, yang dibelanjakan oleh faktor produksi tadi untuk kebutuhan konsumsi atau pendapatan yang dihabiskan gitu ya, yang dikeluarkan gitu. Nah, jadi konsumsi ini lambangnya C, kalau pendapatan lambangnya Y gitu. Dan terus tabungan. Tabungan itu adalah bagian dari pendapatan yang Bapak Ibu simpan dan tidak dibelanjakan. Nah, biasanya tabungan berada di bank misalkan ya, atau berada di celengan gitu. Nah, sekarang ada celengan yang tiap tanggalnya tuh berjumlah 200.000, 2.000 gitu ya, kan ada ya sekarang. Nah, itu tabungan tuh saving gitu ya, saving. Oke. Kita lanjut ke soal ke rumus ya. Kita lanjut ke rumus. Di dalam rumus ini kita ketahui fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, jadi untuk rumus dari pendapatan itu sendiri secara umumnya adalah Y sama dengan C tambah S. Maksudnya adalah pendapatan itu gabungan dari atau jumlah dari konsumsi dan tabungan, gitu ya. Nah, pendapatan itu adalah jumlah dari konsumsi dan tabungan. Nah, berarti rumusnya adalah pendapatan sama dengan konsumsi ditambah saving atau tabungan, gitu. Nah, jadi kalau misalkan Y-nya berkurang ke C, berarti hasilnya S gitu ya. Nah, jadi S itu sama dengan Y kurang C. Nah, C itu adalah Y kurang S gitu. Seperti itu. Nah, jadi di sini udah ada keterangannya. Nah, terus fungsi konsumsi dan fungsi tabungan itu sendiri apa sih gitu ya? Fungsi konsumsi itu maksudnya adalah suatu rumus atau cara
dalam menentukan ketika adanya perubahan-perubahan konsumsi dan tabungan gitu. Dan itu akan berpengaruh kepada pendapatan. Misalkan pendapatan kita misalkan 5 juta. Nah, pengeluaran kita 3 juta, misalkan ya, kita tabung 2 juta. Nah, jadi itu berpengaruh gitu, karena hasilnya seperti itu. Nah, lalu nanti kalau misalkan pendapatan kita itu 10 juta, tentu kita nggak mau lagi mengeluarkan uang 3 juta gitu buat konsumsi kan. Pasti kita pengen beli tas baru, baju baru gitu. Tentu konsumsi kita meningkat gitu, meningkat, bisa saja konsumsi kita jadi 6 juta gitu. Nah, savingnya 4 juta gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang namanya kalau Keynes mengibaratkan adalah atau memberikan teorinya, setiap pertambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi dan pertambahan tabungan gitu. Nah, orang-orang yang kaya biasanya kalau gajinya tambah besar, konsumsinya juga tambah besar gitu. Itu sudah lumrah gitu ya. Sudah apa namanya tuh? Ya masa kita pakai ini aja katanya kan, uang kita masih ada kan gitu. Nah, jadi ini rumus dari pertambahan-pertambahan tadi. Maksudnya yang segitiga ini adalah delta. Delta itu menggambarkan pertambahan atau perubahan. Misalkan delta Y. Delta Y itu adalah perubahan Y, perubahan pendapatan atau pertambahan pendapatan sama dengan pertambahan dari konsumsi ditambah pertambahan dari tabungan atau saving gitu. Nah, dia itu kalau pendapatan kita bertambah, tentu konsumsi kita bertambah dan tabungan kita juga bertambah gitu. Nah, itu maksudnya gitu ya. Lalu selanjutnya kita bahas rumusnya lebih dalam lagi. Yang sebenar-benarnya fungsi ini seperti ini, gitu ya. Nah, jadi di sini ada 3 yang apa ya, yang digambarkan di dalam dunia ekonomi itu ada masyarakat. Nah, masyarakat ini adalah juga punya tabungan. Namanya adalah rumah tangga konsumsi yang menjadi atau yang menghabiskan uang itu, membelanjakan uang itu adalah masyarakat. Ya, makanya dia termasuk rumah tangga konsumsi atau RTK. Dan terus produsen. Produsen ini adalah orang yang juga menghabiskan uang sekaligus menyimpan uang dalam bentuk lain, gitu ya. Kalau masyarakat menyimpan uangnya bentuk saving atau tabungan, kalau perusahaan alias produsen dia menyimpan uangnya bentuknya investasi. Nah, misalkan dia punya uang sekian, terus dia investasikan ke tanam, misalkan ke aset, misalkan ya, nah ke rumah atau apa gitu. Itu namanya investasi, gitu. Lalu ada fungsi konsumsi, gitu ya. Fungsi konsumsi ini, setelah kita tahu bahwa mana yang rumah tangga konsumsi, mana yang rumah tangga produksi, kita akan bahas lagi fungsinya. Fungsi itu maksudnya ada konstantanya, terus ada koefisiennya gitu ya. Nah, jadi di sini bagi yang udah pernah belajar matematika tentang aljabar ini pasti ketemu gitu ya. Nah, fungsi konsumsi atau C maksudnya adalah fungsi yang menunjukkan hubungan besarnya konsumsi dengan pendapatan gitu. Hubungan C dengan Y. Nah, di sini ada rumusnya yaitu konsumsi sama dengan A. A itu adalah konstanta. Ya, konstanta yaitu berupa konsumsi autonom. Jika Y-nya sama dengan 0 gitu. Misalkan Y-nya 0 berarti konsumsi autonomnya masih A gitu ya. Nah, nilainya ini belum ada gitu. Ditambah dengan BY. B ini adalah koefisien dari Y atau angka dari Y gitu ya. Angka koefisien namanya. Nah, B itu maksudnya adalah marginal propensity to consume gitu ya. Berarti yaitu MPC. Ada marginnya, margin konsumsinya gitu. Nah, dari mana B itu asalnya? Kalau bingung cari B, hanya diketahui C dan Y, maka kita bisa cari gitu ya. B sama dengan delta C atau perubahan C per delta Y atau perubahan Y. Nah, silakan dicatat itu nanti ada Y1, Y2 ya. Nah, perubahan C itu didapatkan dari C2 dikurang C1 gitu. Nah, ini
Jadi kalau perubahan Y didapat dari Y2 dikurang Y1 gitu. Kalau perubahan S atau saving atau tabungan didapat dari S2 dikurang S1 gitu ya. Oke, itu maksudnya dari perubahan. Kita bisa cari B gitu. Nah, kita lanjut ke fungsi tabungan saving atau S ya. Nah, fungsi tabungan itu maksudnya adalah fungsi yang menunjukkan hubungan besarnya tabungan dengan pendapatan. Berarti hubungan tabungan dengan pendapatan. Apa sih gitu? Nah, secara sederhananya hubungannya mereka ini. S sama dengan Y kurang C. Kalau C tadi adalah Y kurang S gitu ya. Nah, jadi kita turunkan rumusnya. Gitu. Kita turunkan rumusnya. Tadi C ini sama dengan A tambah BY, ya kan? Nah, kita masukkan ke sini gitu ya. Jadi S sama dengan Y kurang jabaran dari C tadi adalah A tambah BY gitu. Nah, lalu kita turunkan aljabarnya lagi. Ini S sama dengan Y kurang A kurang BY. Kok di sini kurang, Bu? Nggak tambah gitu. Nah, gimana tuh maksudnya? Ini loh, dari minus ini, tanda min ini dikalikan ke A, dapatnya minus A. Min ini dikalikan pula ke B, karena plus ini milik B, makanya min dikali plus hasilnya min, gitu ya. Nah, makanya ada min BY, gitu, seperti itu. Jadi ini tanda-tanda ini adalah milik orang yang di sebelah kanannya, angka sebelah kanannya, gitu ya. Maka hasilnya adalah turunannya S sama dengan, kita balik ke Y-nya ke sini ya, kita pindahkan. Y-nya kan ada 2 nih. Nah, jadi ini adalah minus A ditambah 1 tambah B. Kok jadi 1 kurang B, kok 1 kurang B, Bu, gitu ya. Nah, di sini koefisien Y-nya adalah 1. Koefisien B-nya juga 1. Gitu ya. Nah, jadi koefisien Y-nya B gitu. Jadi kita keluarkan. Y-nya kita keluarkan jadi 1. Nanti tinggal angkanya aja di sini gitu. 1 kurang B. Koefisien dari Y. Kalau kita jabarkan lagi, hasilnya seperti ini. 1 dikali Y, dapatnya Y. Ya kan? Minus B dikali Y, dapatnya minus BY gitu. Nah, itu jabarannya gitu. Makanya di sini tambah gitu ya. Nah, itu jabaran dari rumus ini, jadi gampang diingat gitu. Tinggal turun-turunkan aja gitu ya. Nah, lalu konstanta A itu maksudnya apa? Tabungan autonomnya. Ini kok autonomi ya? Otomatis ya. Berarti tabungan otonom, tabungan sendiri gitu ya. Konstantanya, angka tersendiri. Jika Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya 0 berarti konstantanya masih A gitu. Nah, lalu 1 kurang B sama dengan MPS. Sama dengan MPS. Atau tadi kalau konsumsi MPC ya. Kalau ini tabungan MPS gitu. Nah, MPS itu dapatnya dari mana? Ya, sama aja gitu. Tadi delta C, sekarang delta S. Delta S itu maksudnya adalah S2 dikurang S1 dulu. Nah, per yang namanya Y2 kurang Y1 alias delta Y. Perubahan dari pendapatan gitu. Nah, itu maksudnya. Ini sudah ada keterangannya di sini. Semuanya udah baca kan ya sebelum masuk kelas. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada contoh soal. Ini contoh soalnya gampang banget gitu kan. Tadi saya banyak temu contoh soalnya yang sulit. Nanti saya kasih ya yang sulit-sulit biar melatih gitu ya. Jadi yang ini contoh soal kita bahas sebentar ini. Konsumsi suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 500 ditambah 0,6 Y. Bila tabungan sebesar 5.000, maka konsumsinya sebesar gitu ya. Berapa konsumsinya dengan tabungan 5.000? Nah, tinggal kita masukkan aja rumus ini. Nih, C-nya tadi 500 ditambah 0,6 Y gitu. Dan S-nya itu 5.000 saving ya, 5.000 atau tabungan. Pertanyaannya adalah berapa C gitu. Nah, berhubung Y-nya belum ada, kita cari Y-nya dulu. Nah, untuk mencari Y harus ada A sama B gitu ya. Karena kita mau memecahkan rumusnya gitu. Nah, kita uraikan.
tadi rumus C itu adalah C sama dengan A ditambah BY. Benar kan ya? Nah, ini udah ada nih. Jadi A-nya itu adalah 500, B-nya adalah 0,6 gitu. Nah, terus selesai ini baru langkah kedua. Langkah kedua adalah saving atau tabungannya itu rumus adalah minus A ditambah 1 kurang B kali Y gitu. Nah, jadi kita masukkan aja biar Y-nya ada. A-nya udah ada 500, terus B-nya udah ada 0,6. Nah, tinggal kita kurangkan gitu ya. 5.000 kurang minus 5 ditambah 1 kurang 0,6 Y. Nah, jadi 5.000 sama dengan minus 500 ditambah 1 kurang 0,6 dapatnya 0,4 dikali Y. Nah, kita kan mau cari Y ya. Nah, yang sejenis digabungkan. Kalau yang beda jenis nggak bisa digabungkan, gitu ya. Nah, jadi yang sejenis digabungkan. Pindahkan dia ke kiri. Tanda minus kalau dipindah tempatkan dijadinya plus gitu. Oke. Nah, jadi 5.000 ditambah 500 jadinya. Karena plus ini adalah punyanya 500 gitu ya. Nah, sama dengan 0,4 Y. 5.000 ditambah 500 hasilnya 5.500. Nah, sama dengan 0,4 Y. Nah, Y-nya adalah 5.500 dibagi 0,4. Pindahkan 0,4 ini ke bawah ini. Jadi hasilnya adalah 13.750. Nah, ini baru Y, belum C. Nah, langkah ketiga, kita masukkan ke rumus tadi. C tadi kan 500 tambah 0,6 Y. Jadi tinggal kita masukkan Y-nya. C sama dengan 500 tambah 0,6 dikali Y. Kalikan dengan ini. Nah, 500 dikali 8.250 hasil pengalian ini. Nah, jadi hasil akhirnya adalah konsumsinya sebesar 8.750. Benar ya? Dikoreksi kalau salah gitu. Oke. Nah, sampai di sini untuk fungsi konsumsi menghitungnya. Lanjut kita ke fungsi tabungan. Nih, soal nomor 2. Tabungan suatu negara ditunjukkan oleh persamaan S sama dengan minus 400 ditambah 0,6 Y. Nah, negara mempunyai konsumsi sebesar Rp8.000. Berapakah tabungannya gitu. Yang ditanya adalah S-nya gitu. Nah, terus fungsi S itu sama dengan yang diketahui ya, minus 400 ditambah 0,6 Y. Nah, jadi C-nya tadi konsumsi kita sebesar 8.000 gitu ya. Ini negara ya, oke. Nah, pertanyaannya adalah S tabungan gitu. Kita lakukan langkah-langkah tadi. Langkah pertama carikan A-nya dulu, B-nya dulu gitu ya. Udah dapat, baru nanti kita uraikan ke langkah 2. Nah, jadi C-nya sama dengan A tambah BY. Nah, kita masukkan rumus konsumsinya 8.000, A-nya minus 400, dan terus, oh ini lupa tambahnya ya. Ini tambah 0,6 ya. Ini tambah 0,6. Oke. Nah, jadi 8.000, kalau 400 dipindah tempatkan, berarti 8.400 gitu. Baru sama dengan 0,6 Y gitu ya. Nah, jadi kita cari Y-nya seperti tadi, 8.400 dibagi 0,6, dapatnya adalah 14.333,33 sekian, gitu tadi ya. Nah, jadi saya ambil aja yang ini. Nanti Y-nya adalah 14.300 gitu ya. Nah, jadi selanjutnya kita masukkan ke rumus ini, rumus S tadi. Jadi S itu sama dengan minus 400 ditambah 0,6 Y gitu. Nah, C-nya itu adalah minus 400 tambah 0,6 kok C sini ini S ya. Salah lagi. Jadi ditambah, kita baikin lah biar itu. Ini S gitu. S. Nah, ini S, fungsi S ada minusnya. Kalau fungsi C tidak ada minusnya gitu. Nah, jadi hasilnya adalah 8.200 gitu ya, 8.200. Jadi ada koma, ini berkoma dia.
minus 400 ditambah ini hasilnya adalah 8.199,8. Berarti tabungannya adalah 8.200 gitu. Nah, oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaannya. Ini tugasnya udah saya upload di e-learning. Silakan dikerjakan. Minggu depan dikumpulkan. Tanggal 10 ya, bukan malam ini. Nanti sesak napas nanti ngumpulin tugas malam ini gitu ya. Oke. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya nggak? Izin dosen, masih pusing sama rumus-rumusnya Bu dosen. Ya, Pak. Masih pusing ngapain rumusnya Bu dosen? Jangan dihafal lah. Saya kasih soal banyak-banyak baru hafal. Kalau dihafal nggak bisa, botak kita. Kalau Pak Kasdi mau botak sih nggak apa-apa kan, biar tambah ganteng gitu. Masya Allah. Ada yang mau bertanya nggak? Tentang rumus tadi. Tadi kan udah ada itunya ya, udah ada soal 2 tadi. Nah, dikerjakan. Nanti diupload di e-learning. Itu sebagai latihan. Biar kita nggak kayak ngafal rumus gitu. Oh ya, C itu sama dengan A tambah BY. Misalkan. Terus diturun-turunkan gitu kan. Terus S itu adalah minus A ditambah 1 kurang BY gitu kan. Nah, tuh. Jadi pusing kan? Ya, itunya. Jadi itu dihafal dengan ngerjain soal, Pak. Ngerjain soal gitu ya. Itu. Jadi nanti kita soal ujiannya fungsi konsumsi, nilai masa depan dan masa sekarang nilai masa depan dan masa sekarang uang, dan nilai masa depan dan masa sekarang anuitas gitu ya. Yang kita hitung-hitung kemarin gitu. Itu ujian UTS kita. Besok ada fungsi dari investasi. Satu lagi tadi kan konsumsi ya, dia sama aja sih rumusnya. Tinggal di S diganti dengan I saja. Karena dia kalau rumah tangga produksi, tabungannya itu berupa investasi gitu. Investasi gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita tidur bareng-bareng. Karena semuanya udah ada di materi, udah ada saya upload e-learning gitu kan. Nah, sekarang diskusi aja. Silakan, ada yang mau bertanya nggak? Gini lah Pak Ripai biasanya mengawali Pak Ripai ini pertanyaannya. Ya Pak Ripai sama-sama bingung, ayo. Kalau udah hitung-hitungan yang ditanya aja bingung. Nanyanya aja bingung. Tapi biasanya kalau hitung-hitungan itu nggak bisa ditanya Bu ya. Harus dikerjain. Makanya saya kasih soal. Kalau kerjain sekarang boleh silakan. Soal nomor 1 hasilnya berapa? Udah ada yang ngerjain belum? Ya. Ayo, soal nomor 1 hasilnya berapa gitu. Lah tinggal masukin rumus doang nih. Aku nggak bikin berapa ya? Nih tinggal masukin rumus aja ke Pak Kasdi, silakan. Berapa itu? A-nya udah, B-nya udah, tinggal cari Y. S-nya tadi berapa? Kita pakai fungsi tabungan ya, karena itu ada tabungannya sekitar 10.000 gitu ya. Ayo, berapa itu? Udah ada yang cari belum? Udah ada yang cari belum? Silakan. Gampang ini, biar hafal rumus gitu ya. Biar hafal rumus. Ada yang bertanya nggak? Kalau nggak ada yang mau ngerjain, yang ada yang bertanya lah gitu. Kalau nggak ada, kita tutup lah, kita tidur. Karena habis kerja ya, capek gitu ya. Hasilnya 35.300. Nomor 1. Silakan dicari gimana alurnya. Jangan di tangan.
Kertas papa mana? Sini ambilin. Y-nya 35.300. Berapa C-nya? Tinggal dikali-kalikan aja. Jadi BY dikalikan Bu ya? Dikali Y. Di mana? Oke. 11.200 konsumsinya. Silakan dicari jalannya, alurnya. Udah saya kasih tahu jawabannya itu. Enak tugasnya. Oke, nggak ada yang bertanya? Pak Kasdi nanya nggak? Saya masih ngawang sambil pelajari lagi nanti Bu dosen. Lihat slide-slide sebelumnya. Oke. Soalnya kalau rumus saya lama menghafal ingatnya. Rumusnya dihafal tuh iya. Orang rumus tuh dipahami aja. Karena dia merasa Oke. Ya, silakan Bu. Ini untuk tugas 4 ya, teori ekonomi makro. Saya kan sudah mengerjakan, tinggal belum dikirim ke RL nih. Kemungkinan bisa nanti malam sekitar jam 12. Kalau Soalnya itu ini lagi ada. itu sampai jam 11 itu Bu. Itunya e-learningnya itu. Ya. Nanti dikonfirmasi aja deh nanti kalau ngumpulin tugas. Kalau misalnya ini kan batas waktunya kan hari ini ya, tanggal 3 ya. Soalnya kalau misalnya pas saya telat ngirim tuh langsung hilang di LM. Iya, langsung hilang. Karena ada batas waktunya. Nanti langsung hilang gitu. Jam 11 ya Bu dosen. Ya, jam 11 paling lambat itu. Siap. Terima kasih Bu dosen. Ya, sama-sama Bu. Oke, nggak ada yang mau tanya lagi? Kita tutup ya. Udah pada ngantuk nih habis pulang kerja. Ya udah. Baiklah Bapak Ibu, mungkin sampai di sini ya, karena materi teori ekonomi makronya dikit sebenarnya ya, karena kita membahas luar negeri dan nasional gitu. Nah, kebanyakan ada yang hitungan, ada yang tidak hitungan. Tadi kalau di kelasnya S1 yang muda-muda, dikasih soalnya 10 per pertemuan, kerjain langsung di situ gitu ya. Kalau kita kan nggak bisa online gitu ya. Nah, jadi ya udah kita tutup aja sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,